terdapat satu kisah sebelum Rasulullah SAW diutus. Kisahnya tidak banyak, cuman ada beberapa para ahli sejarah menceritakan kisah ini, yang mana Rasulullah SAW belum diutus menjadi nabi, masih dipanggil orang Muhammad, belum ya Rasulullah, belum. Kita tahu para jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW sebelum dia diutus, orang itu sudah tahu ini orang amanat. Paling enak titip barang itu ke siapa? Ke Muhammad bin Abdullah. Mau apa-apa ke Muhammad, titip pesan ke Muhammad, pasti disampaikan, amanat orangnya. Tidak ada satupun orang di Makkah mengira bahwasanya Muhammad itu pernah berbohong. Maka kita tahu menikah Muhammad SAW atau Muhammad bin Abdullah ini menikah dengan siapa? Khadijah binti Khuwailid. Akhirnya punya anak. Sekarang siapa yang tidak mau, siapa yang tidak pengen punya istri yang bapaknya itu terkenal orang amanat? Siapa yang tidak mau? Yang sudah jelas kita tahu Muhammad bin Abdullah itu orangnya tampan. Orangnya tampan. Sudah jelas anaknya bagus-bagus. Ditambah lagi orangnya punya akhlak karimah, amanat, jujur. Pasti lelaki itu pengen sama anaknya. Itu yang diinginkan oleh Utsman bin Affan. Utsman ini sudah keker-keker siapa? Ruqayyah binti Muhammad. Dari jauh sudah dikeker, saya mau ini Ruqayyah. Tapi maju mundur sampai akhirnya keduluan sama orang. Ya Allah, telat. Dua langsung anaknya Rasulullah SAW diminta sama anaknya Abu Lahab. Abu Lahab ya. Ruqayyah diminta anaknya Abu Lahab, dan juga Ummu Kulthum diminta sama anaknya Abu Lahab juga. Dua langsung dinikahkan. Habis sudah. Menyesal Utsman, kenapa tidak dari dulu anak minta, ditunda-tunda minta ini. Maka diutuslah Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi, turun wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita tahu para jamaah sekalian, Utsman ini termasuk orang yang pertama masuk Islam. Saat Rasulullah SAW diutus, sudah jelas Abu Bakar radhiyallahu anhu yang pertama kali masuk Islam. Minar rijal Abu Bakar, daripada laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam Abu Bakar As-Siddiq. Saat ketemu Utsman, langsung dipegang Utsman sama Abu Bakar, dikasih tahu, ya Utsman, wallahi innaka la rajulun hazim. Ya Utsman, kamu ini lelaki sejati, lelaki yang hebat. Ma yakhfa 'alaika al-haq min al-batil. Tidak ada yang tersembunyi dari kamu, wahai Utsman, yang baik atau yang buruk. Kamu tuh pasti tahu. Maksudnya kamu ini cerdas, kamu ini bukan orang lemah, Hadhihi al-awthan allati ya'buduha qaumuk. Itu patung-patung yang disembah sama kaummu. Alaysat hijaratan samma? Apakah itu, bukankah itu batu? Tak bisa ngomong, tak bisa dengar. Mikir, ayo pikir, kata Abu Bakar. Tak bisa dengar, tak bisa ngomong, tak bisa ngasih manfaat, tak bisa kasih mudarat. Mau ngapain disembah, kata Abu Bakar. Ini telah diutus Muhammad menjadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo beriman kepada Muhammad. Yang diutus, kata Abu Bakar, ila jami'i khalqihi, bagi semua hamba Allah, bagi semua manusia di muka bumi. Fahallaka an ta'tihi wa tasma' minhu, maka kamu mau beriman? Langsung Utsman bilang na'am, tidak pakai bantah, langsung na'am. Gimana dia sudah tahu dia orang Muhammad, dia orang baik, sampai dia senang sama anaknya? Pasti percaya dia. Akhirnya berimanlah Utsman bin Affan. Dibawa ke Rasulullah SAW oleh Abu Bakar. Langsung dikatakan oleh Rasulullah, ya Utsman, wahai Utsman, ajibillah ila jannatih. Seru, datangi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala ke surganya. Fa inni Rasulullah ilaik, sungguh saya adalah Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, utusan Allah untukmu, wa ila jami'i khalqih, dan untuk bagi semua manusia di muka bumi. Katanya Utsman apa? Qala fa wallahi, demi Allah,
ma malaktu hina sami'tu qawlahu an aslamtu. Demi Allah, saya tidak bisa menahan hati saya ini saat saya mendengar perkataannya Rasulullah. Saya pengen buru-buru ucapkan syahadat itu, katanya Utsman bin Affan. Saya tidak bisa menahan lagi, pengen cepat masuk Islam. Wa syahadtu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung saya masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Dikatakan Utsman bin Affan adalah lelaki yang keempat yang masuk Islam. Dikatakan seperempatnya Islam. Antum bisa bayangkan seperempatnya Islam? Betapa hebatnya. Kita ini tidak ada apa-apanya para jamaah sekalian. Jauh sama mereka para sahabat. Mereka itu yang sudah sama Allah dikasih sertifikat, sudah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Sudah ada sertifikatnya dari langit langsung. Tapi kita lihat dari kisahnya Utsman bin Affan. Apakah sertifikat itu sama dia digunakan untuk foya-foya di hidupnya? Sudah punya sertifikat, belum nanti ditambah dengan perkataan-perkataan Rasulullah yang menjamin dia masuk surga. Kita lihat gimana nanti dia berinfak fisabilillah. Setelah sudah masuk Islam, Utsman cerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kemarin dekat-dekat ini saya baru datang dari Syam, dari utara, dari Syam. Biasa bawa barang dagangan, dia berdagang, sering berangkat bawa dagangannya, nanti pulang bawa dagangan lain, terus begitu. Terakhir saat saya datang ini, sebelum saya masuk Islam ini, katanya Utsman bin Affan, saya istirahat di satu tempat sana. Keluar dari Syam, saya istirahat duduk di situ. Saya sama Talha bin Ubaidillah. Saya tidur istirahat. Terus saya, katanya Utsman, antara sadar dan tidak sadar, saya mendengar ada seseorang yang menyeru, ya ayuhan naim, wahai yang sedang tidur, itu Ahmad sudah diutus. Siapa maksudnya Ahmad? Nabi Muhammad. Kenapa dibilang Ahmad bukan Muhammad? Karena di dalam Taurat dan Injil siapa namanya? Ahmad. Dan di langit namanya Nabi kita itu siapa? Ahmad, bukan Muhammad. Yang mana di dalam surat As-Saff ayat 6, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Katanya Isa, nanti akan datang rasul setelahku, ismuhu siapa? Namanya Ahmad. Mereka ahlu kitab mengatakan itu. Utsman dengar. Subhanallah, kata Utsman, saat kita pulang saya ketemu Abu Bakar, sama Abu Bakar saya diajak kepada engkau ya Rasulullah, lalu sekarang saya beriman. Mereka aja sudah tahu di sana di Syam, ahlu kitab sudah tahu, sudah diutus Nabi. Lalu para jamaah sekalian, ishtadal adab kepada Rasulullah SAW. Mulai dakwah terjadi, dakwah berjalan, mulai mereka orang-orang Quraisy menggencet dakwahnya Rasulullah SAW. Termasuk pamannya Abu Talib atau Abu Lahab. Dia adalah keluarganya Rasulullah yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Yang mana kita tahu ceritanya, Rasulullah SAW naik ke atas Jabal Safa, memanggil semua ahli Makkah, ya Sabahah, wahai manusia yang hidup di pagi ini. Disuruh kumpul sama Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah, wahai ahli Makkah, kalau sekarang saya kasih tahu kalian, di baliknya bukit Safa ini ada ribuan tentara mau menyerang kalian, apakah kalian percaya? Katanya mereka, iya percaya. Kami tidak pernah mengira engkau itu pembohong, wahai Muhammad. Bukan satu dua orang yang ngomong begitu, semuanya ngomong demikian. Kalau sudah hartanya dititipkan ke Muhammad itu apalagi, berarti dia ini orang jujur. Dan lagi orang Quraisy itu tahu, kalau sudah Muhammad sama Abu Bakar berkumpul dalam satu masalah, tidak mungkin masalah itu masalah bohong. Tidak mungkin masalah itu masalah aneh-aneh, tidak masuk akal, tidak mungkin. Kalau sudah Muhammad sama Abu Bakar sepakat sama satu hal, ikuti, itu pasti benar masalah perkaranya. Ini sekarang Muhammad dan Abu Bakar sudah beriman, apalagi sekarang? Iya wahai Muhammad, kami percaya. Lam nujarribu bika kadziban, kita tidak pernah menyangka atau kami tidak pernah berpikir engkau akan berbohong pada kami.
Kalau begitu kata Muhammad, inni Rasulullah ilaikum. Tuh di riwayat yang lain, inni lakum nadhirum mubin. Saya adalah Rasul utusan Allah untuk kalian. Diam semuanya. Mungkin sebagian ada yang mau beriman, tapi langsung ini pamannya Nabi Muhammad, Abu Lahab, datang, tabban laka ya Muhammad, celaka bagimu wahai Muhammad. Alihada jama'tana, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami di sini? Hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami di sini? Langsung turun ayat dari langit. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia akan binasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang ngomong, para jamaah sekalian. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sudah tidak ada gunanya lagi bagi dia hartanya dia, harta bendanya, dan apa semua yang dia lakukan sudah tidak ada gunanya lagi. Sayasla naran dzata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan itu istrinya yang membawa kayu bakar. Fi jidiha hablum min masad, kelak di lehernya akan dikasih tali, dengan tali-tali nanti dikerangkeng di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat ini. Setelah turun ayat ini, semakin menjadi-jadi istrinya ini menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya Rasulullah dikasih duri, di depan rumahnya dikasih kotoran dan lain sebagainya. Semakin menjadi-jadi. Lalu para jamaah sekalian, setelah turun ayat ini, Abu Lahab ingat, oh iya, ini mantu saya dua ini anaknya Muhammad. Anaknya Abu Lahab ini mertuanya anaknya Rasulullah, Ruqayyah sama Ummu Kulsum. Dipanggil anaknya yang laki, ceraikan anaknya Muhammad sekarang. Ini istri anaknya Rasulullah, anaknya Muhammad yang tidak berdosa. Hancur keluarganya, diceraikan. Rasulullah itu anaknya sampai diceraikan. Karena untuk kita ini para jamaah sekalian. Terus kita bilang kita mencintai Rasulullah, nasabnya Rasulullah kita tidak tahu. Diceraikan anaknya. Setelah mendengar diceraikan, selesai iddahnya, tidak pakai nunggu, langsung dilamar sama Utsman bin Affan. Disikat langsung sama Utsman bin Affan. Nikah langsung sama Ruqayyah. Alhamdulillah. Dihiasi Ruqayyah oleh Khadijah radhiyallahu anha, dibikin acara sama Khadijah sama ibunya, menikah. Sampai dikatakan apa? Bahwasanya dua pengantin yang paling serasi dan yang paling indah dilihat itu adalah Utsman dan istrinya Ruqayyah. Suaminya adalah apa? Pemuka di sana di Quraisy, dan istrinya adalah anaknya Nabi Muhammad, sebaik-baik manusia di muka bumi, dan ibunya Khadijah, salah satu wanita yang sempurna, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kamu la minar rijal kathir, wa kamu la imra'ah arba'ah. Laki-laki itu banyak yang sempurna, tapi kalau perempuan cuma 4. Siapa? Asia istrinya Fir'aun, Maryam, Khadijah, sama siapa? Fatimah, anaknya Rasulullah SAW. Antum bisa bayangkan antum menikah sama anak perempuan bapaknya Nabi, ibunya wanita yang dikatakan wanita yang sempurna. Sampai mereka orang-orang Mekah itu terus membuat syair bahwasanya yang seindah-indahnya pengantin itu, seserasi-serasinya pengantin adalah Utsman wa zawjuha Ruqayyah, atau Ruqayyah wa zawjuha Utsman. Lalu para jamaah sekalian, kita tahu saat mereka mendesak, mereka orang kafir Quraisy mendesak Rasulullah SAW, mulai sahabat-sahabat ini disiksa oleh mereka, majikan-majikannya, para pemuka-pemukanya. Ammar bin Yasir disiksa, Sumayyah ditombak kemaluannya. Ammar bapaknya, atau Yasir bapaknya Ammar
dipecuti, disiksa sampai meninggal dunia di depan matanya anaknya sendiri. Itu yang dialami apa? Ammar. Bilal dipecuti, ditimpakan batu, dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Khabbab ibn al-Arat dipanggang di api. Mulai Rasulullah resah, takut sahabat-sahabat yang lain juga disiksa. Lalu sama Rasulullah SAW diutus hijrah sana ke Habasyah, karena di sana ada seorang raja yang tidak mendolimi kaumnya, seorang raja yang tidak pernah mendolimi rakyatnya. Siapa yang tahu nama aslinya Najasyi? Namanya rajanya Habasyah itu siapa? Najasyi. Itu sebutan bagi setiap raja yang menjabat di Habasyah. Kalau nama aslinya siapa? Ashamah ibnu Abhur atau Ashamah bin Abjur, itu nama aslinya. Yang mana dia beriman, dia masuk Islam sebelum dia meninggal dunia. Meskipun keislamannya dia sembunyikan dari rakyatnya, dia dikatakan dalam sebuah riwayat, dia nunjuk ke dadanya, amantu bihadza, saya beriman kepada ini. Dipikir sama orang-orang, sama rakyatnya itu salib. Padahal ada apa? Al-Quran atau ada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian, keluarga yang pertama kali berangkat hijrah termasuk di dalamnya Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah. Berangkat diceritakan sampai menuju ke Laut Merah. Sampai ke Laut Merah mereka nemu nyewa sampan. Nyewa apa? Perahu kecil. Dibayar oleh Utsman bin Affan sampai nyebrang ke sana. Lalu terdengar kabar-kabar hoax, di Mekah sudah banyak masuk Islam katanya. Akhirnya pulang Utsman bin Affan, ternyata kabarnya hoax. Lalu hijrah ke Madinah. Kita tahu mereka semuanya hijrah ke Madinah diam-diam. Banyak para sahabat hijrah ke Madinah sembunyi-sembunyi pada malam hari. Yang pada siang hari Umar bin Khattab, yang lain sembunyi-sembunyi takut Umar bin Khattab laporan ke pemuka-pemuka Quraisy, hei, ana mau hijrah. Diam semuanya. Siapa yang mau istrinya jadi janda, anaknya jadi anak yatim, ayo halangi jalan saya, katanya Umar bin Khattab. Yang lain diam-diam semua. Hijrah ke Madinah. Kita tahu Rasulullah berangkat terakhir sama Abu Bakar. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, maka berangkatlah para sahabat, termasuk di dalamnya Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah berangkat ke Madinah. Lalu kita tahu terjadi di Madinah perang Badar. Kapan perang Badar terjadi? Pada tahun berapa? Pada tahun 2 Hijriah. Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Beliau radhiyallahu anhu sudah siap-siap, sudah menyiapkan senjatanya dan sudah keluar dari rumahnya mau perang Badar. Karena memang saat perang Badar awalnya tidak berniat untuk berperang, cuman mau menjegal kafilah dagangnya Quraisy dari Syam. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk memerangi mereka. Kenapa Utsman bin Affan tidak mau ikut perang Badar atau tidak ikut perang Badar? Bukan tidak mau, tapi tidak ikut perang Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan dia untuk tidak ikut. Kenapa? Karena istrinya Ruqayyah sedang sakit. Sedangkan Khadijah ibunya Ruqayyah ini sudah meninggal. Siapa yang mau merawat? Tidak usah ikut, kata Rasulullah. Jaga Ruqayyah istrinya. Akhirnya tidak jadi ikut Utsman bin Affan. Yang mana kita tahu setelah perang Badar Rasulullah ngasih bagian ghanimah kepada siapa? Utsman. Yang mana kita tahu orang itu kalau tidak ikut perang tidak dikasih ghanimah. Tapi Utsman dikasih ghanimah oleh Rasulullah SAW. Berarti dia dianggap ikut perang oleh Rasulullah SAW.
Setelah selesai perang Badar, Rasulullah senang menang melawan kaum musyrikin, dan banyak dari pentolan-pentolan kaum musyrikin meninggal dunia. Ini adalah cobaan seorang nabi. Baru senang pulang ke Madinah, dengar kabar anaknya Ruqayyah meninggal dunia. Akhirnya dinikahkan lagi oleh Rasulullah kepada siapa? Ummu Kulthum. Makanya Utsman bin Affan diberi nama siapa? Dzunnurain, memiliki dua cahaya. Anaknya Rasulullah, dua orang dinikahi dengan lelaki yang sama. Bahkan setelah Ummu Kulthum meninggal, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Lau indi thalithah la zawwajtuka iyyaha. Kalau saya punya anak yang ketiga perempuan, ada lagi anak perempuan saya nikahin lagi sama kamu, wahai Utsman. Allahu Akbar. Makanya dikasih nama apa? Dzunnurain, memiliki dua cahaya. Mana ada sejarah satu orang menikahi dua anaknya Nabi, dan sampai ada kata-kata keluar dari mulutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau saya punya yang ketiga, saya nikahin sama kamu juga, wahai Utsman. Maka para jemaah sekalian, terkenal Utsman bin Affan adalah seseorang yang penginfak fi sabilillah. Mungkin infaknya tidak pernah dilakukan oleh seseorang yang lain. Utsman ma'a jayshul usrah. Gimana kisahnya Utsman dengan jayshul usrah? Siapa yang tahu apa maksudnya jayshul usrah? Tentara yang sulit, tentara yang tidak punya apa-apa, kesulitan. Pada perang apa itu? Perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah. Kenapa dikatakan jayshul usrah? Waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan tentara kira-kira 30.000 untuk menghadang siapa? Romawi memasuk dari utara. Pada waktu itu di Madinah perekonomian lagi kering, sahabat lagi miskin, belum panen korma, musim panas. Sahabat tidak punya apa-apa, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan sahabatnya, ayo siapa yang punya harta sedekahkan. Sampai dikatakan ada sahabat yang ngasih 1 biji korma. Dari saking keringnya tidak punya apa-apa. Banyak orang lapor mau ikut perang, ya Rasulullah saya mau ikut perang. Ditanya sama Rasulullah, kamu punya apa? Saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Sudah tidak ikut perang, tidak usah ikut perang. Tambah nyusahin. Itu para sahabat. Sahabat datang Rasulullah, saya mau ikut perang ya Rasulullah. Salah satu yang dikatakan seorang sahabat, Al-Irbad bin Musariyah, datang Rasulullah mau ikut perang, tapi sama Rasulullah ditolak. Kamu tidak punya apa-apa, tidak usah ikut perang. Sampai turun ayat yang menjelaskan mereka menangis karena tidak bisa ikut perang. Rasulullah bingung, gimana ini tentara 30.000? Siapa yang mau ngasih kendaraan, yang ngasih bekalnya siapa? Dan Utsman tahu Rasulullah ini membutuhkan. Dijelaskan di sini bahwasanya nadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas ila al-khuruj wa a'lamahumul makan alladhi yuridu liyatahabbu lidzalik. Rasulullah ngasih tahu, kita mau keluar, mau perang sana ke utara, berangkat mau melawan Romawi. Tapi masalahnya tidak punya apa? Bekal. Rasulullah seperti yang dikatakan barusan, ngasih semangat sahabat-sahabat, ayo siapa yang mau berinfak fisabilillah. Berdiri Utsman bin Affan, ya Rasulullah, saya sumbangkan 940 onta, sama isinya, sama bekalnya semua. Seseorang yang mau perang tinggal naik ke onta itu terus berangkat. Tidak cukup itu, dilengkapi sama Utsman 60 kuda, sama pelananya, sama senjatanya semua. Berapa para jamaah sekalian?
940 unta. Harganya unta ini puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta. Tidak cukup sampai di situ. Dikasih kepada Rasulullah SAW oleh Utsman apa? 1000 dinar. Dibuka sama Utsman bin Affan uangnya ini, ya Rasulullah. Dituang ke tangannya Rasulullah. Sama Rasulullah diangkat uangnya, dipegang uangnya sama Rasulullah. Dari saking senangnya Rasulullah SAW. Seraya Rasulullah mengatakan apa? Ma dharra Utsman ma fa'alahu ba'dal yaum. Tidak akan berpengaruh lagi bagi Utsman bin Affan setelah apa yang dia lakukan pada hari ini. Mau ngapain aja terserah, tidak akan berpengaruh lagi. Maksudnya masuk surga, diampuni, akan diampuni dosanya semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Diulang-ulang oleh Rasulullah, ma dharra Utsman ma fa'alahu ba'dal yaum. Tidak akan mempengaruhi bagi Utsman bin Affan apa yang dilakukan setelah hari ini. Dan sebelumnya Rasulullah mengatakan, man jahaza jaisul usrah falahul jannah. Barang siapa yang membekali tentara ini, baginya surga. Datang Utsman bin Affan membawa itu harta yang sangat banyak. Berapa miliar? Puluhan miliar. Sekali bersedekah puluhan miliar langsung. Dibeli surga oleh Utsman bin Affan. Dikisahkan di kisah yang lain, Utsman ini dikatakan oleh para ulama apa? Membeli surga 2 kali. Kalau kita jadi Utsman, sudah cukup. Anak sudah dijamin surga, cukup. Dan kita tahu saat perang Tabuk itu musuhnya takut. Kenapa musuhnya takut? Karena tahun lalunya, tahun 8, terjadi perang Mu'tah. Jumlahnya kaum muslimin cuman 3.000 orang. Itu pun setengah mati, orang Romawi mau mengalahkan. Nabinya ada ikut, cuman 3.000 orang, setengah mati dikalahin. Gimana sekarang ngumpulin 30.000 tentara, nabinya ikut sama mereka? Takut. Orang Romawinya takut, mundur satu demi satu. Makanya dikatakan salah satu keistimewaannya Rasulullah apa? Nusirtu birru'b masirata syahr. Musuhnya yang bermusuhan dengan Rasulullah itu dikasih rasa takut dari sebulan sebelum ketemu, sebelum perang sudah takut musuhnya. Itu terjadi di perang Tabuk. Akhirnya tidak jadi perang Tabuk. Pulang tentaranya semua sampai ke Madinah. Apa diminta lagi sama Utsman? Ya Rasulullah, kan tidak jadi perang, sini kembaliin itu yang saya sumbangkan. Apakah demikian? Tidak. Diikhlaskan oleh Utsman untuk kaum muslimin. Lalu sebuah kisah lagi para jamaah sekalian yang terkenal, yang mana dahulu di Madinah, saat awal-awal kaum muslimin masuk ke Madinah, kaum muslimin ini susah mau dapat air yang bersih untuk diminum. Hanya ada satu sumur yang menghasilkan air bersih, yang dikasih nama apa? Bi'ru Rumah. Yang mana Bi'ru Rumah ini dimiliki oleh orang Yahudi. Jadi setiap ada orang mau minum disuruh bayar sama Yahudi itu. Disuruh bayar, terus disuruh bayar. Akhirnya Rasulullah buka omongan. Barang siapa yang membeli sumur rumah, falahul jannah, baginya surga. Dan di riwayat yang lain, man hafara rumah, falahul jannah. Barang siapa yang menggali ini, itu sumur sudah ada tapi digali lagi, lebih dalam lagi biar airnya tambah banyak, falahul jannah. Dibeli lagi sama Utsman bin Affan. Dikatakan dibeli 35.000 dirham. Dibeli sama Utsman, dan cukup dibeli, digali lagi sama Utsman bin Affan. Beli surga 2 kali. Katanya Rasulullah, ya Utsman, apakah kita punya hak? Ya Rasulullah, saya beli ini bukan buat saya jadikan untuk kaum muslimin. Untuk kaum muslimin, fadhal minum. Bukan punya saya, punyanya kaum muslimin. Berat para jamaah sekalian, sungguh berat bersedekah sebanyak itu. Dan lagi sebuah kisah bagaimana Utsman bin Affan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Diceritakan pada zamannya Abu Bakar Siddiq terjadi kekeringan di Madinah, makanan-makanan susah, kaum muslimin kelaparan. Mereka datang berbondong-bondong kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Amirul Mukminin, kita ini kelaparan, kering, tidak punya apa-apa. Kita lihat optimis, husnudzon billah. Bagaimana Abu Bakar Siddiq husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Abu Bakar Siddiq kepada kaumnya, kepada masyarakat di Madinah pada waktu itu? Insyaallah, mudah-mudahan besok sebelum matahari terbenam, Allah sudah kasih kita jalan keluar. Datang kafilah dagangnya Utsman bin Affan. Ratusan unta, mungkin ribuan unta datang bawa barang dagangannya Utsman bin Affan. Kita tahu Utsman bin Affan ini orang kaya, pedagang besar. Bawa sana dagangan dari Syam, dinaikkan unta sampai ke Madinah. Saat sampai di Madinah seperti biasa, kafilah dagangnya turun berhenti di satu tempat. Berkumpul semua para pedagang di Madinah, mau beli barangnya Utsman bin Affan. Biasa tawar menawar di situ, seperti biasa. Akhirnya keluar Utsman bin Affan dari rumahnya menuju ke kafilah dagangnya. Oh, kafilah dagangnya sudah sampai. Disamperin sama Utsman bin Affan. Mereka para pedagang ini ngomong ke Utsman, wahai Utsman, bi'u hadza, jual ini semua ke ana. Kamu ambil faedah, kamu ambil untung, kita beli barang inti semuanya. Ditanya sama Utsman, kam tarbahunani, berapa kalian kasih saya untung? Ngomong yang satunya, ini pemimpinnya dari pedagang-pedagang ini ngomong, Ashrah bi-12, barang yang harganya 10 kita beli 12, jadi untungnya 20%. Katanya Utsman, laqad zadani, ada orang yang mau, ada orang yang lain yang bisa ngasih saya lebih dari itu. Taib kalau begitu, 10 ana beli 15, 50% untungnya. Barang harga 10 kita beli 15. Katanya Utsman, laqad zadani, ada yang ngasih saya lebih. Bingung ini pedagang Madinah semuanya ada sama Utsman pada waktu itu, tapi Utsman bilang ada yang ngasih lebih. Katanya pedagang, tidak mungkin, tidak masuk akal. Semua pedagang ini ada di sini sekarang hadir. Ayo, siapa yang ngasih 15? Tidak ada. Katanya Utsman, apa? Ada. Fa innahullah, yang ngasih saya lebih itu Allah. Allah memberikan saya 1 kali 10, untungnya dikali 10. Bubar semua itu pedagang. Dan seraya Utsman menyeru orang-orang, wahai masyarakat Madinah, saya menginfakkan semua ini barang saya kepada kaum muslimin di Madinah. Saya infakkan semuanya. Ini ratusan unta, semuanya bawa gandum, bawa makanan, saya infakkan semuanya ke ahli Madinah. Bila thamanin wala hisab, tanpa harga, tidak usah keluarin uang, gratisan, ana bagi gratis. Karena 1 dirham akan Allah lipatkan 10 kali lipat. Makan semuanya ahli Madinah. Apa ada kaum muslimin sekarang yang demikian? Kalau kita sekarang mikir, ini untungnya 50% dibayar cash, mikir. Itu perbedaan kita dengan seorang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.